Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keanekaragaman Tumbuhan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Dini Febrianti Mikra, dengan NIM 20031-062 sebagai moderator. Saya Cindy Arfianti dengan NIM 2003-1129 sebagai tim penyaji. Saya Angeli dengan NIM 2003-1006 sebagai tim penyaji. Baiklah, pada presentasi ini ada dua ordo yang akan dijelaskan, yaitu ordo Cucurbitales, familia Cucurbitaceae, dan ordo Campanulatae, familia Compositae. Yang pertama yaitu ordo Cucurbitales, yang akan saya jelaskan, familia Cucurbitaceae. Ordo Cucurbitales merupakan salah satu anggota tumbuhan menjalar sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Ciri-ciri ordo Cucurbitales: batang beralur dan bergerigi, berambut kasar, memiliki sulur. Daun tunggal, sparsa, bertepi rata sampai berbagi dalam atau majemuk menjadi tanpa stipula. Stipula telah berubah menjadi alat pembelit yang dapat berasal dari daun, daun penumpu, atau kuncup ketiak. Buah, yaitu buah buni, buah yang mempunyai kulit yang kuat dan berbiji banyak atau buah pepo. Bunganya aktinomorf, hampir selalu berkelamin tunggal, berumah satu atau berumah dua, berbilangan 5, terkumpul dalam suatu bunga majemuk, atau berupa tandan atau bulir. Berkas pembuluhnya bikolateral, mengandung zat kimia cucurbitasin. Familia Cucurbitaceae merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun rendah. Tumbuh baik pada daerah kering dengan curah hujan sedang pada ketinggian 1.000 hingga 3.000 meter dari permukaan laut. Genus yang termasuk famili Cucurbitaceae yakni Trichosanthes, Lagenaria, Lufa, Benincasa, Momordica, Cucumis, Citrulus, Cucurbita, Bryonopsis, dan Corallocarpus. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Angeli, kepada Angeli dipersilahkan. Ciri-ciri khusus Cucurbitaceae: berupa terna anual, jarang berupa semak atau perdu. Merupakan tanaman herba tahunan, memiliki sulur berbentuk spiral sebagai alat pembelit, yang merupakan metamorfosis dari cabang, dahan, atau daun penumpu. Berdaun tunggal, berlekuk, berbagi hingga menjadi majemuk, tanpa daun penumpu, biasanya duduk tersebar. Bunganya aktinomorf, mahkota tersusun seperti katup. Tangkai kepala putik dengan kepala putik terbagi 3 seperti garpu. Benang sari berjumlah 5 berlekatan satu sama lain. Benang sari beruang 2 dengan ruang sari terlipat menghadap keluar. Bakal buah tenggelam kebanyakan memiliki 3 ruang. Kandungan kimia berupa karbonat, alkaloid, triterpenoid, minyak, dan kukurbitasin. Batangnya panjang, mengandung air dan lunak. Klasifikasi ilmiah Cucurbitaceae berdasarkan Integrated Taxonomy Information System bahwa Cucurbitaceae
termasuk pada Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivision Embryophyta, Division Tracheophyta, Subdivision Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordo Rosanae, ordo Cucurbitales, dan famili Cucurbitaceae. Contoh-contoh tanaman yang termasuk genus dari familia Cucurbitaceae, yang pertama ada Cucumis sativus atau biasa disebut dengan mentimun. Selanjutnya ada Cucumis melo atau buah melon. Ada Benincasa hispida atau buah bligo, dan Citrullus lunatus atau biasa disebut dengan buah semangka. Lalu ada Lagenaria siceraya, biasa disebut dengan labu air atau botol labu, dan ada Cucurbita moschata atau labu besar. Selanjutnya ada Lupha acutangula atau biasa disebut dengan buah gambas, dan ada Syzygium edule atau labu siam. Selanjutnya ada Momordica charantia atau biasa disebut dengan pare, dan Trichonsantes anguina atau biasa disebut dengan pare belut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Ordo Campanulatae, famili Compositae yang akan dijelaskan oleh Cindy Arfianti. Kepada Cindy, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu Ordo Campanulatae atau familianya Compositae, yaitu tersebar di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua itu sebagai obat-obatan, tanaman hias, bunga potong, dan sebagainya. Selanjutnya itu ciri-ciri Ordo Campanulatae berupa terna, memiliki saluran getah atau kelenjar-kelenjar minyak, daun tunggal, duduk berhadapan atau tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu, bunga bersifat racemos, cawan atau bongkol, bakal buah tenggelam, beruang 1-5, bunga terbilang 5 dengan daun mahkota yang berdekatan, actinomorph atau zygomorph, benang sari kurang lebih 5 berdekatan. Familia Compositae atau Asteraceae. Famili ini dikenal sebagai keluarga aster. Daisy atau bunga matahari adalah keluarga tumbuhan berbunga terbesar dalam istilah anggota spesies yang terdiri dari sekitar 950 genus dengan kurang lebih 2000 spesies. Famili ini dibagi menjadi 13 ordo, yakni Helianatae, Asterae, Anthemidae, Arctotidae, Inuliae, Senecionae, Calenodulae, Eupatoriae, Ferioneae, Cinariae, Mutisiae, Libeae, dan Lactuceae. Ciri-ciri khusus Compositae yaitu memiliki kepala bunga yang dibentuk oleh ratusan atau ribuan bunga individu yang kecil sekali. Sebagian besar merupakan herba, tetapi juga berupa semak belukar, tumbuhan merambat atau pohon. Daun tunggal terkadang berbagi sangat dalam hingga menyerupai daun majemuk. Duduk berhadapan jarang tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunga cawan atau bunga bongkol. Buah kurung, biji berdekatan dengan dinding buah tanpa endosperm. Pembalut masing-masing bunga biasanya tereduksi berupa sisik-sisik, bunga berkelamin tunggal atau banci, actinomorph atau zygomorph, daun-daun mahkota berdekatan, benang sari terbenam pada buluh mahkota, tangkai sari bebas, kepala sari berdekatan, berseling dengan taju-taju mahkota. Bakal buah tenggelam berupa 1 dengan 1 bakal biji, memiliki 1 tangkai putik dan 2 kepala putik. Klasifikasi ilmiah Compositae
yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Tretophyta, Superdivision Embryophyta, Division Tracheophyta, Subdivision Spermatophyta, kelas Magnolipsida, superordo Asteranae, ordonya Asterales, familinya Asteraceae. Contoh genus Compositae itu Helianthus annus. Yang kedua Cinderella nodiflora. Morfologi genus Compositae yaitu dapat dilihat dari contoh Helianthus annus seperti yang terlihat di gambar. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Untuk sesi tanya jawab, tambahan materi ataupun kritik serta sarannya akan dilakukan pada e-learning. Baiklah, jika ada salah dan kurang dari kelompok 3, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.